Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang ramalan negeri yang akan membawa kejayaan pada akhir zaman. Sebuah kitab yang dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan judul Al-Jifr A'zam yang memuat pernyataan-pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang akhir zaman yang diperolehnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan adanya sebuah negeri yang akan membawa kejayaan Islam di akhir zaman bernama negeri Al-Yaban, yang disebutkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Mayoritas penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Penduduk negeri itu berasal dari golongan Ajam, yakni orang-orang non-Arab. Penduduk negeri itu baik-baik dan banyak yang dapat membaca Al-Quran. Negeri itu memiliki tanah yang sangat luas, dan banyak orang yang hijrah atau berpindah ke negeri itu. Negeri itu memiliki pulau yang jumlahnya lebih dari ratusan, dan di negeri itu tinggal keturunan-keturunan Rasulullah. Negeri itu banyak dinaungi oleh gunung-gunung yang besar, dan di negeri itu sering terjadi gempa. Negeri itu menjalin hubungan luar negeri dengan negeri-negeri yang ada di sekitarnya, yakni negeri Cina yang berada di timur jauh dan negeri yang berada di belakang Laut Kuning yang namanya sesuai dengan nama rajanya yang dahulu, yang bernama Koreo. Di akhir zaman, negeri ini akan menjadi jaya, mencapai puncak kejayaannya, di mana semua pulau-pulau yang dimilikinya akan dibuka dan terbuka pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi negeri yang memiliki ciri-ciri tersebut disebutkan dalam kitab Al-Jifr A'zam dengan nama Al-Yaban, yang diterjemahkan dengan keliru ke dalam bahasa Indonesia sebagai negeri Jepang. Padahal jika kita mencermati kedelapan ciri-ciri yang disebutkan di atas, maka ciri-ciri tersebut jelas-jelas merujuk kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh Indonesia dan bukan Jepang. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kata Al-Yaban dalam kitab Al-Jifr A'zam tersebut bisa diterjemahkan sebagai negeri Jepang? Jawabannya adalah, karena kata Al-Yaban merupakan pelafalan dari kata Al-Yavan dalam lisan orang Arab, sebagaimana nama Swarnadvipa, nama Pulau Sumatera dalam bahasa Sanskerta, diucapkan dalam lisan orang Arab sebagai Suwarandip. Dan bukan sebuah kebetulan pula jika dalam peta kuno Pulau Jawa versi Belanda terdapat daerah yang bernama Dejapan yang mirip dengan Jepang. Dr. Menachem Ali dalam bukunya yang berjudul Aryo-Semitic Philology, The Semitization of Vedas and Sanskrit Elements in Hebrew and Abrahamic Texts, menyebutkan bahwa kata Yavan merupakan istilah serapan dari bahasa Vedic Sanskrit yang berasal dari kosakata Yavadevipam, yang kemudian mengalami proses transliterasi menjadi Jawa Dwipa yang berarti Pulau Jawa. Dengan demikian, kita menjadi paham bahwa ternyata negeri Al-Yaban yang merupakan pelafalan dari kata Al-Yavan dalam lisan orang Arab yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kitabnya yang berjudul Al-Jifr A'zam sebagai negeri di timur yang akan mengalami kejayaannya di akhir zaman, merujuk kepada negeri Nusantara, di mana Pulau Jawa menjadi bagian darinya. Dalam buku yang berjudul Java Past and Present, A Description of the Most Beautiful Country in the World, Its Ancient History, People, Antiquities, and Products, yang ditulis oleh Donald MacLean Campbell pada tahun 1915 Masehi, disebutkan bahwa Javana or Yavana, or abridged Java, was also the name given only to Sumatra, but also to portions of Borneo and of the Malay Peninsula besides the whole of Indochina. Dan kalau diterjemahkan, Javana atau Yavana, atau seringkali hanya disebut sebagai Java, adalah nama yang diberikan tidak hanya untuk Pulau Sumatera, tetapi juga untuk sebagian Pulau Borneo, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia. Di samping itu juga mencakup seluruh kepulauan Indochina. Baru kemudian pada masa Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Girilah, teritori Jawi ini meluas hingga wilayah Nusantara yang mencakup Aceh, Minangkabau, Palembang, Banjar, Lombok, Timor, Makassar, hingga Ambon. Jangkauan teritori ini merupakan wilayah penyebaran Islam oleh Sunan Giri dan murid-muridnya, di mana keseluruhan teritori itu semua kemudian disebut sebagai Jawi. Penyebutan Yavana atau Yavan atau Al-Yavan sebagai wilayah teritori Nusantara yang mencakup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, semenanjung Malaysia dan seluruh wilayah Indochina dengan sebutan Jawi oleh 9 wali ini tentunya bukan tanpa dasar. Dalam buku Histories of the Cultivated of Vegetables,
comprising their botanical, medical, edible, and chemical, yang ditulis oleh Henry Phillips pada tahun 1822. Masehi menyebutkan sebagai berikut, in old literature reference of the West, before 595 BC, mentioned Calamus who traded in Western market, that was from East Indies, Indonesia now, and or also was mentioned term Javan, Javan is grandson Noah namely, or Western people call Java, or now we know is Jawa Island, and or Java Island, in Sanskrit Yavana, or Yawana, which explained by Prophet Ezekiel 595 BC and also Alexander the Great era. Dan kalau diterjemahkan, dalam literatur kuno yang berasal dari tahun 595 sebelum Masehi, disebutkan bahwa Calamus, sejenis bambu yang diperjualbelikan di pasar barat, berasal dari India Timur, Indonesia sekarang, dan atau juga disebut sebagai Javan. Javan adalah cucu dari Nabi Nuh. Atau orang-orang barat menyebutnya Java, atau sekarang kita menyebutnya sebagai Pulau Jawa atau Pulau Java. Dalam bahasa Sanskerta disebut Yavana atau Yawana, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Ezekiel pada tahun 595 sebelum Masehi dan juga pada era Alexander Agung. Dan dalam buku Java, Past and Present, a description of the most beautiful country in the world, its ancient history, people, antiquities, and products, yang ditulis oleh Donald McLean Campbell pada tahun 1915, disebutkan bahwa pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan seni berbicara secara luas tentang Javetic, dan hanya tentang Javetic saja. Hal ini menjadi alasan yang menjelaskan bahwa penduduk awal Pulau Jawa atau Pulau Java, saya ulangi, adalah ras asli yang muncul dari keempat putra Japhet, dan suku atau masyarakat pulau itu disebut dengan memakai nama putranya. Ras Jawa atau ras Javan ini, selain menyebar ke Hindia Timur, Kamboja, Siam, juga ditemukan di Suriah dan Yunani. Jadi dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa Yavan atau Yavana itu berasal dari nama cucu Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Javan bin Japhet, yang kemudian menjadi penduduk awal atau ras asli Pulau Jawa, yang dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai Yava Divipam atau Yawa Dwipa. Lantas bagaimana ceritanya? Yavan atau Yavana yang berasal dari nama cucu Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Javan bisa dikaitkan oleh para 9 wali menjadi Jawi, sementara dalam penjelasan di atas hanya disebutkan bahwa Javan adalah penduduk awal atau ras asli Pulau Jawa, tanpa embel-embel kata Jawi. Jawabannya ada dalam teks Masoret Perjanjian Lama berbahasa Ibrani yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Inilah keturunan Shem, Ham dan Japeth, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Sedangkan keturunan Japeth adalah Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Inilah kepulauan Gowi dari keturunan Japeth, yang masing-masing terbagi menurut tanah mereka, menurut bahasa mereka, dan menurut kaum mereka. Teks Masoret Perjanjian Lama tersebut menyebutkan bahwa keturunan Japeth bin Nuh, termasuk Javan, adalah penduduk awal kepulauan Gowi. Nah, kata Gowi di sini ternyata dalam bahasa Ibrani diutulis dengan huruf Gimel, Fiafi, dan Yode, yang jika ditulis dalam huruf Arab akan menjadi Jim, Waw, dan Ya'a, yang akan dibaca sebagai Jawi Yi atau Jawi. Jadi para 9 wali itu sebenarnya sudah sangat tepat jika mereka menyebut Yavan atau Yavana yang berasal dari kata Javan, yakni dari nama Javan bin Japeth bin Nuh, sebagai Jawi yang mencakup wilayah teritori Nusantara, yang mencakup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Semenanjung Malaysia, dan seluruh wilayah Indochina, sebagai tempat tinggal keturunan Japeth bin Nuh. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Sekarang kita kembali ke pembahasan tentang ramalan negeri timur. Ramalan tentang negeri di timur yang akan mengalami kejayaannya di akhir zaman ternyata tidak hanya disebutkan dalam kitab Al-Jifr Azam, namun juga disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Dur yang nama aslinya adalah Raden Nur Ahmad, putra dari Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad, Irak, lahir pada tahun 1520 Masehi dan wafat pada tahun 1585 Masehi.
Menurut penuturan Kyai Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat yang merujuk dari kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Duwur, disebutkan bahwa sekitar tahun 900-an Masehi, para wali Allah yang disebut dengan Wali Abdal, yang berjumlah 40 orang, berkumpul di Baghdad, Irak, melakukan rapat pleno untuk mengkaji salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menubuatkan kejayaan Islam akan bangkit dari timur. Daerah timur sebelah mana? Ternyata dalam hadis juga tidak dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bermusyawarah, akhirnya para wali abdal ini memutuskan untuk mencari negeri yang berada di timur. Tapi para wali abdal ini masih bingung tentang lokasi negeri yang dimaksud. Namun salah satu wali abdal berucap bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ciri penduduk negeri itu ada dua. Yakni pertama memiliki ciri-ciri fisik yang berada di tengah-tengah, dan yang kedua, penduduknya memiliki tingkah laku yang baik. Akhirnya para wali melakukan kajian secara geografis, sosiologis, dan antropologis. Dicarilah suatu daerah yang secara geografis strategis dan subur, secara sosiologis memiliki peradaban, akhlak dan kebudayaan yang baik, serta secara antropologis berperawakan sedang, tidak pendek dan juga tidak terlalu tinggi, kulitnya tidak hitam dan juga tidak terlalu putih, rambutnya tidak keriting dan juga tidak terlalu kaku, matanya tidak sipit dan juga tidak terlalu lebar. Atas parameter tersebut, maka dipilihlah negeri Nusantara sebagai negeri yang berada di timur yang perlu digarap para wali abdal guna menyongsong kebangkitan Islam dari timur. Apa yang dituturkan oleh Kyai Haji Abdul Ghafur yang merujuk dari kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Duwur ini memiliki kemiripan konteks dengan apa yang pernah disampaikan Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin dalam salah satu ceramahnya pada tahun 1980-an sebagai berikut. Dalam rapat para ulama di Kawatan, Surabaya, sekitar tahun 1925 Masehi, ada seorang ulama yang menyampaikan pendapatnya. Ulama tersebut mengatakan bahwa ia menemukan satu teks sejarah yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Ampel yang menyatakan demikian. Waktu saya mengaji pada paman saya di Madinah, saya pernah bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata kepada saya, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bawalah hijrah ke Indonesia, karena di tempat kelahirannya ini sudah tidak mampu melaksanakan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bawalah ia ke Indonesia. Dan hal menariknya adalah bahwa ternyata ramalan tentang negeri di timur ini ternyata juga tidak hanya disebutkan dalam kitab Al-Jifr A'zam dan kitab yang ditulis oleh Sunan Sendang Duwur, melainkan juga disebut dalam kitab Veda Bhavisha Purana, khususnya bagian Pratisara Parwa yang berisikan berbagai ramalan tentang masa depan hingga akhir zaman. Dalam kitab Veda Bhavisha Purana tersebut disebutkan bahwa orang-orang Yavana akan menguasai peradaban dunia pada akhir zaman Kali Yuga. Lagi-lagi kita dihadapkan pada kata kunci Yavana. Dalam penjelasan saya sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa kata Yavana atau Yavana merupakan istilah serapan dari bahasa Vedic Sanskrit yang berasal dari kosakata Yavadvipam atau Yavadvipa, yang kemudian mengalami proses transliterasi menjadi Javadvipa atau Jawadvipa yang berarti Pulau Jawa. Dalam kitab Veda Ramayana, bagian Kiskinda Khanda bab 40 disebutkan Yatnavanto Yavadvipam Sapta Rajopa Sobitam, dan kalau diterjemahkan, selanjutnya kalian akan memasuki wilayah Pulau Jawa yang termasyhur yang terdiri atas 7 kerajaan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya bahwa kitab Veda Ramayana, bagian Kiskinda Khanda, mencatat bahwa pada zaman Tetrayuga, 900.000 tahun yang lalu, telah berdiri 7 kerajaan megah di Pulau Jawa, yang kemudian dimaknai sebagai teritori wilayah Nusantara yang terdiri atas 7 pulau utama, yakni Yavadvipa, Pulau Jawa, Karadvipa, Hiranyadvipa, Pulau Sumatera, Malayadvipa, Semenanjung Melayu, Varunadvipa, Pulau Kalimantan, Varahdvipa, Suladvipa, Pulau Sulawesi. Sementara kitab Veda Mahabharata 6604, yang ditulis pada 5.000 tahun yang lalu, menyebutkan teritori wilayah Nusantara yang terdiri atas 7 pulau utama ini sebagai berikut: Jambudvipa, Dataran India; Plakshadvipa, Pulau Sulawesi; Shalmalidvipa, Pulau Papua; Kusadvipa,
Kraunca Dwipa, Pulau Kalimantan, Shaka Dwipa, Pulau Jawa, Pushkara Dwipa. Diceritakan juga, setelah manusia diturunkan ke bumi dan berkembang menjadi berbagai bangsa dengan ras yang berbeda, sangat lama mereka hidup di periode zaman pertama, Purwaduksinara, lengkap dengan berbagai keunikan dan lika-liku kehidupannya. Dan periode zaman pertama, Purwaduksinara pun harus berakhir lalu digantikan dengan periode zaman kedua, Purwanagara. Setelah semuanya cukup waktu, maka periode zaman kedua itu pun harus berakhir dan digantikan dengan periode zaman ketiga, Dirgantara. Nah, pada masa awal periode zaman ketiga, Dirgantara ini, setelah 1 miliar tahun berlalu, maka untuk pertama kalinya satu di antara kelima sosok dari bangsa Safaru turun ke bumi. Ia bernama Amarun dan langsung membangun sebuah negeri di atas awan dengan nama Yavana. Negeri ini sangat tersembunyi dan posisinya berada di antara Yava Dwipa, Pulau Jawa, Hiranya Dwipa, Pulau Sumatera, Varuna Dwipa, Pulau Kalimantan, dan Sula Dwipa, Pulau Sulawesi sekarang. Lalu selang beberapa waktu kemudian, keempat bangsa Safaru lainnya yang bernama Asorin, Hadirar, Kasibar, dan Giwasur ikut menyusul dan tinggal di negeri tersembunyi yang disebut Yavana itu. Keberadaan negeri Yavana ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan negeri Yavana itu memang merujuk ke Yava Devipam atau Yava Devipa yang tidak hanya dimaknai sebagai Pulau Jawa saja, tetapi juga mencakup teritori wilayah Nusantara yang terdiri atas 7 pulau utama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Veda Ramayana 900.000 tahun yang lalu dan kitab Veda Mahabharata 5.000 tahun yang lalu. Jadi kesimpulannya terdapat 3 buah kitab yang memberikan ramalan-ramalan tentang masa depan. Akhir zaman kitab Hindu, Veda Bhavishya Purana, bagian Pratisara Parwa yang berisikan ramalan-ramalan tentang masa depan. Kitab Al-Jifr Azam yang berisi pernyataan-pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang akhir zaman, dan kitab Sunan Sendang Duwur yang berasal dari zaman 9 wali. Ketiganya sama-sama menubuatkan tentang sebuah negeri yang berada di timur yang kelak akan mengalami kejayaannya dan menguasai peradaban dunia di akhir zaman. Dan negeri itu dikenal dengan nama Yavan, Yavana, Al-Yavan, Al-Yaban, dan Yava Devipa, yang dapat diartikan sebagai teritori wilayah Nusantara yang terdiri atas 7 pulau utama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Veda Ramayana dan kitab Veda Mahabharata. Semoga ini bukan hanya sebuah ramalan, namun bisa menjadi kenyataan yang membawa kebaikan dan kemajuan bagi Nusantara kita tercinta. Sekian pembahasan video kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasannya, tekan tombol like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan video menarik di channel ini. Wassalamualaikum.